Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Hari ini kita akan lanjutkan tentang turunan di video yang keempat. Nah, minggu lalu Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk mencari beberapa pengertian. Ada 5 pengertian. Nah, di mana nanti 2 dari 5 itu kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, yang kemarin-kemarin kita kan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk apa turunan fungsi trigonometri tersebut? Nah, salah satunya adalah satu untuk menentukan titik stasioner. Nah, titik stasioner kemarin udah kalian cari pengertiannya apa. Nah, titik stasioner itu adalah titik yang menyebabkan turunan pertama suatu fungsi bernilai 0. Nah, kita misalkan di sini kok kabur. Nah, kita misalkan di sini X-nya sama dengan A adalah titik stasioner, maka kalau kita masukkan titik A-nya ini ke turunan pertama, maka hasilnya sama dengan 0. Baik, untuk lebih jelas kita lihat ke contoh soal. Nah, tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x. Di mana intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sebelum menjawab, kalian harus mengingat dulu materi yang udah pernah kalian pelajari. Ini Ibu lupa ini materi kelas berapa. Yang jelas ini materinya tentang persamaan trigonometri. Kalau nggak salah nih kalian udah dapat di kelas 11. Jadi mohon diingat-ingat lagi ya. Nah, ada 3 rumus yang harus kalian ingat. Ada yang ingat yang pertama untuk sin, cos, tangen. Untuk sin ada 2, untuk cos ada 2, untuk tangen ada 1. Oke, kita lanjut dengan contoh kita yang tadi. Ya, contoh kita yang tadi fx-nya sama dengan sin 2x. Maka kalau kita cari turunan pertamanya atau f aksennya itu adalah turunan dari sin adalah cos, maka turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Pakai aturan rantai, kemudian kita kali dengan turunan fungsi yang kecil. Turunan dari 2x adalah 2. Jadi 2-nya kita simpan di depan konstantanya, sehingga kita dapatkan turunan pertamanya adalah 2 cos 2x. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita ingat lagi syarat untuk mencari titik stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya kan tadi 2 cos 2x kita dapatkan. Jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Kemudian kita tinggalkan cos 2x, maka sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Berarti kita nanti akan menggunakan rumus cos. Perhatikan rumus cos yang di atas. Kita punya cos x sama dengan cos alpha. Nah, kita dapatkan di sini punya kita cos 2x sama dengan 0. Maka kita harus memunculkan cos dulu di ruas sebelah kanan. Jadi mikirnya gini, cos 2x sama dengan 0. 0 ini supaya muncul cos, kan kita mikirnya cos berapa yang hasilnya sama dengan 0, ya kan? Jadi 0-nya ini kita ubah menjadi cos 90, karena cos 90 itu adalah 0. Sehingga apa? Sehingga muncul cos di ruas kanan. Nah, kalau ruas kiri, ruas kanan ada cos, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Ada cos, ya kan? Oke. Nah, kemudian nanti ini kita lanjutkan. Nah, cos 2x sama dengan cos 90, maka bisa kita misalkan 2x ini adalah x, 90-nya adalah alpha, sehingga sama dengan persamaan yang di atas tadi, cos alpha sama cos x sama dengan cos alpha. Tuh, cos x sama dengan cos alpha, maka yang akan kita pakai ini dua buah ini. Oke. Jadi kita misalkan x-nya itu 2x, alpanya itu adalah 90. Nah, kita dapatkan di sini yang pertama nih x1 nih, x1 sama dengan alpha ditambah alpha ditambah k dikali 360. Maka karena di sininya x, ini makanya x. Nah, kalau kita ini kan 2x, maka di sini juga 2x. Maka 2x sama dengan x-nya 90, berarti kan tadi x ditambah k kali 360 kan, berarti bukan x tapi alpha.
2x sama dengan ini alfa ditambah K kali 360. Alfa kita kan 90, masukkan 90. Berarti ditambah K kali 360. Nah, kemudian yang kedua, nih yang kedua, X2-nya berarti yang min alfa ditambah K kali 360. Kita masukkan lagi. Berarti Ibu kasih ini bintang 1, ini bintang 2. Bintang 2-nya berarti sama dengan 2x sama dengan min alfa, tadi kan min alfa berarti min 90 ditambah K kali 360. Oke. Baik, nanti bintang 1, bintang 2-nya kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas bintang 1-nya dulu. Nih, kita bahas bintang 1-nya. Bintang 1-nya itu kan 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, supaya ditinggal X saja, maka semuanya persamaannya kita bagi 2. Ini kita bagi 2, tinggal X, 90 dibagi 2, 45. Ini 360 kita bagi 2, jadi 180. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba-coba masukkan nilai K-nya mulai dari 0. Masukkan nilai K-nya mulai dari 0. Kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 45 derajat ditambah K-nya ganti 0. 0 dikali 180. Maka 0 kali 180 kan 0. Berarti X sama dengan 45. Kita lihat lagi. Rentang interval kita tadi adalah 0 sampai 360. Nah, kita dapatkan dia yang pertama 45 derajat. Oke, masuk nggak dalam rentang yang 0 sampai 360? Masuk ya. Kalau masuk kita kasih tanda checklist. Berarti dia termasuk penyelesaian atau termasuk titik stasioner. Kemudian kita lanjutkan K-nya sama dengan 1. Masukkan K sama dengan 1 seperti tadi. Kita masukkan K sama dengan 1, kita dapatlah X-nya itu sama dengan 225. Nah, 225 ini masih dalam interval 0 sampai 360. Maka ini juga termasuk titik stasioner. Kita tetap lanjut. Kita lanjutkan lagi, K-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita masukkan K-nya sama dengan 2, ternyata hasilnya 405. 405 ini sudah lebih dari 360. Artinya dia sudah tidak berada lagi dalam interval 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, karena 405 ini sudah di luar interval ini ada sama dengannya dari soal. Nah, maka ini sudah tidak termasuk titik stasioner. Jadi kita kasih tanda silang dan jangan dilanjutkan K sama dengan 3. Ya, karena kalau K sama dengan 3 dia akan semakin jauh lagi. Jadi kita dapatkan titik stasionernya 45 derajat dan 225 derajat. Oke, ini untuk yang bintang 1. Kita lanjut lagi ke bintang yang kedua. Bintang 2-nya 2x sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, supaya ini X saja, maka semuanya kita bagi dengan 2. Dibagi 2 tinggal X, dibagi 2 jadi min 45, dibagi 2 jadi 180. Sama seperti tadi, kita masukkan nilai K mulai dari 0. Sama persis ya. Kita masukkan K-nya 0, maka di sini 0, hasilnya min 45. Nah, min 45 ini kan di luar dari interval 0 sampai 360 karena dia negatif, maka dia tidak masuk. Tidak masuk bukan berarti harus berhenti. Kita coba dulu. Kita coba lagi K sama dengan 1. Kita masukkan K sama dengan 1, berarti ini 180, maka 180 dikurangi 45 kan hasilnya 135. Nah, 135 berada dalam rentang 0 sampai 360, maka dia termasuk. Kemudian kita lanjut lagi, K sama dengan 2. Kalian hitung sendiri nanti ini berapa, hasilnya 315, masih masuk dalam rentang ini, maka 315 juga termasuk. Kita lanjut lagi, K sama dengan 3. Nah, ternyata setelah kita masukkan K-nya sama dengan 3, hasilnya 495 derajat. Nah, ini sudah di luar dari 360, maka ini sudah tidak termasuk. Nah, ya udah, kalau sampai sini kita tidak termasuk, kita stop. Nah, jadi kita dapatkan 4 buah titik stasioner, yaitu 45 derajat, 225 derajat, kemudian 135 derajat dan 315 derajat. Nah, kita dapatlah titik stasioner dari fungsi sin
fx sama dengan sin 2x dalam interval 0 sampai 360 itu adalah x sama dengan 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, ini kalau dalam derajat, jika kita konversikan ke dalam satuan radian, ini waktu kelas 10 udah Ibu ajarkan cara mengubah derajat ke radian. Nah, kita dapatlah ini. Jadi 45 itu sama dengan 45 derajat itu sama dengan pi per 4 radian dan seterusnya. Oke, dapat 4 ya titik stasionernya. Nah, berikutnya turunan fungsi trigonometri itu kita bisa gunakan untuk menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri atau fungsi naik dan fungsi turun, dengan catatan jika turunan pertamanya itu lebih dari 0 atau positif maka dikatakan fungsinya naik. Nah, jika turunan pertamanya kurang dari 0 atau negatif maka dikatakan fungsinya turun. Nah, jika dia tepat sama dengan 0, maka fungsinya tidak naik dan tidak turun. Nah, ini artinya dia merupakan titik stasioner. Oke. Baik, kita masuk contoh yang kedua untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini Ibu ambilkan contoh yang berbeda. Tadi kalau contoh yang pertama menentukan stasioner itu Ibu ambilkan fungsinya itu fx sama dengan sin 2x. Kemudian satuannya pun dia ukuran sudutnya pun dalam derajat. Nah, sekarang yang nomor 2 untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, Ibu ambilkan contoh yang berbeda. Fungsinya itu fx sama dengan min 2 sin 2x ditambah pi. Nah, rentangnya dia dalam pi, berarti ini dalam satuan radian. Rentangnya dari 0 sampai 2 pi. Nah, perlu kalian ketahui ini setelah kita cari, kan kita cari dulu stasionernya. Nah, jadi untuk menentukan interval naik dan interval turun, interval fungsi naik dan interval fungsi turun, kita harus mencari stasioner dulu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang contoh pertama tadi. Kita cari dulu stasionernya. Kalau sudah ketemu stasionernya, baru kita bisa menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, tugas kalian adalah dengan fungsi ini kalian cari titik stasionernya seperti yang udah Ibu contohkan di atas. Nah, kalian dapatkan titik stasionernya. Nah, prosesnya sama dengan yang Ibu contohkan di atas. Nah, setelah kalian cari, ini prosesnya kalian cari, ini sebagai tugas ya. Nah, Ibu udah dapatkan nih titik stasionernya. Kebetulan titik stasionernya sama persis dengan contoh yang nomor 1. Nah, tapi kan Ibu pengen prosesnya dari kalian ya. Jadi titik stasionernya ada 4, ini dia. Karena dia dalam radian berarti Ibu ambil yang ini ya. Oke, jadi titik stasionernya kalian cari prosesnya, proses pencarian stasionernya, Ibu sudah dapatkan titik stasionernya. Nah, ini dia. Sama persis dengan contoh yang pertama. Nah, jadi titik stasioner tadi kita susun dalam sebuah garis bilangan mulai dari yang terkecil. Nah, ini kan 0 kan sebenarnya tidak masuk. Ini Ibu kasih interval penutupnya mulai dari 0 sampai 2 pi, karena tadi kan syaratnya kan dari 0 sampai 2 pi. Nih 0 sampai 2 pi. Nah, ini 0, penutupnya 2 pi. Nah, yang ini titik stasionernya kita jejerkan berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita akan mau mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Caranya adalah menggunakan uji turunan pertama. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Jika fx sama dengan min 2 sin 2x tambah pi, maka turunan pertamanya adalah min 2, turunan dari sin adalah cos ya, cos ini, kemudian dikali dengan turunan yang di dalam. Turunan 2x adalah 2. Oke, ini kita kalikan ke depan. Min 2 kali 2 jadi min 4 cos 2x tambah pi. Nah, sekarang dari interval ini semua kita ambil salah satu titik untuk mengujinya. Misal di sini, ini kan pi per 4 ini kan
180 dibagi 4 itu kan sama dengan 45 ya. 45 kalau kita konversikan ke derajat, yang kurang dari 45 kita ambil titik sudut istimewa yang gampang, berarti kan ada 30. Kita ambil 30. Nah, tapi 30-nya kita konversikan ke radian. Nah, 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Nah, pi per 6 ini sebenarnya adalah 30 derajat. Nah, kita ambil salah satu titik di sini sebelum pi per 4 itu ada pi per 6. Oke, kita masukkanlah pi per 6. Nah, kalian sebenarnya boleh mengambil titik antara ini dengan ini, silakan ambil satu. Di sini silakan ambil satu. Ya, Ibu contohkan yang di depan saja, paling depan. Oke. Ambil pi per 6, kita masukkan ke turunan pertamanya. Turunan pertama yang kita dapatkan ini, berarti turunan pertama sama dengan min 4 cos 2, X-nya diganti dengan pi per 6 tadi, ditambah dengan pi. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, kalau kalian susah menghitung dalam radian, kalian boleh konversikan ke derajat, tapi konversinya harus benar supaya hasilnya tidak selisih atau tidak keliru. Berarti min 4 cos 2 pi per 6 itu kan sama dengan 30 derajat, ditambah pi itu kan 180 derajat. Oke, tidak masalah ya. Berarti f aksen x sama dengan min 4 cos 2 kali 30 60 ditambah 180. Oke, sama dengan min 4 cos 60 ditambah 180 itu 240. Nah, kita akan mencari cos 240. Sama, Ibu akan mengingatkan kalian juga di sini. 240 ini kan sudutnya sudah lebih dari 90. Sementara yang kita hafal itu kan 0 sampai 90 sin cos tangennya kan. Nah, kalau sudah lebih dari 90 kita akan menggunakan rumus sudut-sudut berelasi. Masih ingat ya? Kelas 10. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, Ibu ulangi, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita lihat dulu 240 ini adanya di kuadran berapa? Oke, di sini kan 0 sampai 90, di sini 90 sampai 180, yang ini 180 sampai 270, kuadran 4-nya 270 sampai 360. Nah, 240 itu berada di kuadran 3 di sini kan? Nah, ingat untuk sudut berelasi karena rumusnya banyak, Ibu kasih cara cepatnya saja. Kalau dia berada di kuadran 3, gunakan rumus 180 plus. Jadi kalau dia berada di kuadran 3, gunakan rumus 180 plus. Nah, jadi min 4 cos 240 itu kita ubah menjadi 180 plus berapa? Hasilnya 240. Nah, jadi 180 plus 60. Oke, jadilah dia 240. Nah, min 4 cos. Nah, kalau ini hasilnya adalah cos 60 ya. Kalian buka lagi tentang sudut berelasi kelas 10. Jadi kalau cos 180 tambah 60 itu sama juga dengan cos 60. Ini dia cos 60. Nah, cos 60 itu kan kurang dari 90. Pasti kalian ingat dalam tabel istimewa cos 60 itu adalah setengah. Tapi ingat, cos 60 ini kan asalnya dari cos 240. Kita harus lihat lagi. Kuadran 3, cos itu bernilai positif atau negatif. Ingat lagi, kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Kuadran 3 yang positif hanya tangen dan kotangen. Di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Nah, tadi dia berada di kuadran berapa yang ini? Kuadran 3. Kita cek. Kuadran 3 cos bernilai apa? Nah, karena yang positif hanya tangen dan kotangen, otomatis cos bernilai negatif. Maka cos ini nilainya negatif. Tadi cos 60 setengah karena dia berada di kuadran ketiga, jadilah dia negatif setengah. Oke, negatif dikali negatif positif, 4 dikali setengah 2. 2 ini lebih dari 0. Nah, ingat kalau turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsinya fungsi naik. Nah, kita dapatkan setelah kita masukkan pi per 6 tadi, kita dapatkanlah turunannya itu lebih dari 0 dan fungsinya fungsi naik. Nah, kita kasih tanda di garis bilangannya. Tadi kita mendapatkan pi per 6 kan di sini, oh berarti ini nilainya plus, berarti fungsinya naik.
Nah, rata-rata soal itu dia selalu selang-seling. Nah, tapi ada baiknya kalian cek satu persatu. Di sini ambil satu perwakilan, satu perwakilan, satu perwakilan, satu perwakilan. Tapi rata-rata dia selalu selang-seling. Nah, jadi kalau sini dapatnya plus, ini pasti min, plus, min, plus. Jadi fungsinya naik, ini fungsi turun, fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik. Ya, oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, ya udah tinggal kita tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Kalau yang naik kita lihat yang plus, yang turun kita lihat yang min. Oke. Kita tentukan. Jadi fx naik pada interval. Nah, ini dia. Dia naik pada interval mana? 0 kurang dari x kurang dari pi per 4 nih. Ini dia. Berarti dia naik pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 4. Yang satu lagi berarti dia naik pada 3 pi per 4 kurang dari x kurang dari 5 pi per 4. Kemudian yang ini lagi, dia naik pada interval 7 pi per 4 kurang dari x kurang dari 2 pi. Oke, ini udah Ibu tuliskan di sini. Ini fungsi naik, interval fungsi naik. Nah, fungsi turun sebaliknya, kita lihat yang di daerah negatif. Daerah negatif kan antara ini dengan ini, berarti pi per 4 kurang dari x kurang dari 3 pi per 4, sama yang ini 5 pi per 4 kurang dari x kurang dari 7 pi per 4. Nah, sehingga kita dapatkanlah dia turun pada interval pi per 4 kurang dari x kurang dari 3 per 4 dan 5 pi per 4 kurang dari x kurang dari 7 pi per 4. Oke. Nah, hari ini Ibu cukup menjelaskan 2 poin dulu dari pengertian yang kalian cari kemarin, yaitu tentang stasioner dan fungsi naik, fungsi turun. Oke, catatan tadi ini sebagai tugas kalian hari ini mencari proses menentukan titik stasioner pada contoh ini. Nah, patokannya adalah stasionernya udah Ibu dapatkan. Jadi ketika kalian mendapatkan stasionernya seperti yang Ibu dapatkan ini, berarti pekerjaan kalian sudah benar. Berarti stasionernya ada 4 ya, nanti ketemunya Ibu akan lihat proses pengerjaan kalian. Baik, minggu ini cukup 2 poin dulu kita bahas tentang stasioner dan fungsi naik, fungsi turun. Nanti 3 poin lagi kita bahas di minggu atau pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.